Annyeonghaseyo Robun. Sebelum mulai, pastikan kalau kalian sudah menonton ringkasan episode sebelumnya ya. Selain itu, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng buat tahu updatean sinopsis film atau serial lainnya. Like dan komennya juga jangan lupa. Yuk, tanpa lama-lama kita mulai. Sijak! Tenang Cinggu, Suryeon hanya ingin menggertak Sojin agar mau bekerja sama. Ia mau Sojin mendekati Dante dan mencari bukti keterlibatannya dalam kematian Logan. Sojin sih tidak mengatakan setuju, tapi yang jelas mereka bertiga punya tujuan yang sama, yaitu menyingkirkan Dante. Selama di penjara, rupanya Sojin memerintahkan sekretaris Do untuk mengekori Logan. Ia pun berhasil membidik sosok kakek misterius di TKP yang Sojin percayai adalah Dante. Ia juga menyampaikan bahwa ada sesosok pria yang menemani Logan sebelum kejadian, tapi entah siapa. Sojin hendak membawa pulang Eunbyul begitu bebas. Sayangnya Eunbyul malah menolak. Ia jauh lebih bahagia hidup bersama dengan Bunhong kini. Sojin pun sedih sekali meski akhirnya ia menerima keinginan Eunbyul. Ia sadar bahwa Eunbyul merupakan kelemahan terbesarnya. Ia tidak ingin orang lain menggunakan Eunbyul untuk mengancam dan membiarkan dirinya kalah lagi seperti dulu. Maka ia bertekad tidak akan pernah mendatangi Eunbyul lagi sampai seluruh rencananya menjatuhkan Dante berhasil. Sekarang kita beralih ke Dante. Ia sudah bersiap merebut posisi presidir grup Chong-ah dari Sojin ketika Sojin tiba-tiba saja hadir di rapat pemegang saham. Tak hanya itu, Sojin juga pura-pura terlihat mesra dengannya di depan media. Mengaku-ngaku bahwa Dante lah yang membebaskannya, padahal kan sebenarnya Suryeon. Sepertinya sih, Sojin sengaja memperlihatkan hubungan mereka untuk memperbaiki citra grup Chong-ah. Duh, aktingnya Sojin emang juara banget deh. Sojin menawarkan Dante untuk bekerja sama sampai grup Chong-ah membaik. Saat ini, baik Sojin maupun Dante hanya tinggal memiliki grup Chong-ah sebagai aset yang tersisa. Maka tujuan mereka sebenarnya sama, membangun grup Chong-ah untuk mendapatkan kembali kekayaan. Dante awalnya menolak. Sampai akhirnya Sojin memperlihatkan foto-foto yang sekretaris Do dapatkan di hari kematian Logan. Ia mengancam akan memberikan bukti tersebut pada Suryeon dan keluarga Logan jika tidak setuju bekerja sama. Dante yang tidak punya pilihan pun akhirnya setuju. Sojin kini punya kendali atas dirinya. Sejauh ini semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Suryeon. Ia sengaja menyisakan grup Chong-ah sebagai satu-satunya aset Sojin, sehingga mau tidak mau, Sojin harus mendekati Dante. Image Suryeon sebagai Bunda Dari juga makin samar. Tampilannya kini jauh lebih kelam setelah kematian Logan. Yuni saja sampai khawatir. Melihat orang terkasih mati di depan mata pasti memberikan pengalaman yang traumatis sekali. Oh iya, untuk yang bingung, kok Oh Yuni sudah bebas? Jawabannya, Suryeon yang membebaskannya ya. Ia sengaja menembus Yuni agar ia bisa melindungi Rona setelah Dante dinyatakan bebas. Suryeon terus berusaha melacak keberadaan Baek Junki, tapi hasilnya nihil. Anehnya, di sisi lain, Junki malah balik memata-matai Suryeon. Kalau lihat dari gelagatnya sih, Junki ini sepertinya sudah mengenali Suryeon gak sih? Mimin jadi curiga nih. Jangan-jangan orang yang dijodohkan dan seharusnya bertunangan dengan Suryeon di season pertama adalah Dante yang asli. Keduanya mungkin belum pernah bertemu langsung, tapi bisa saja Junki sebenarnya sudah mengenal dan menaruh perasaan terhadap Suryeon. Sayangnya, menjelang hari pertunangan, Dante palsu merebut identitasnya. Ya, walau akhirnya pernikahan mereka saat itu juga tidak jadi berlangsung ya, karena Suryeon sudah menikah dengan laki-laki lain. Saat pulang, Suryeon dikejutkan dengan kedatangan Alex Lee, saudara kembar Logan. Ia berusaha memastikan apa orang yang membunuh Logan adalah Suryeon. Jangan-jangan Suryeon masih menyimpan dendam atas apa yang keluarganya lakukan pada Sol-a dan memutuskan untuk membunuhnya. Tapi Suryeon menyangkal, mana mungkin ia pelakunya. Logan juga orang yang sangat berarti untuknya, dan kenyataan Logan tiada membuatnya sangat terpukul. Alex juga membahas uang sejumlah 10 miliar dolar milik Logan yang menghilang di hari kematiannya. Ia menduga orang yang membunuh Logan sama dengan orang yang mengambil uang tersebut. Tapi masalahnya Suryeon saja tidak tahu menau soal uang itu. Tampaknya orang yang mengambil uang yang dimaksudkan adalah Oh Yuni.
Sebelum kejadian ledakan, Logan telah menitipkan kunci berangkasnya pada Yuni yang Yuni gunakan untuk membangun sebuah klinik penurunan berat badan di unit lamanya di Hera Palace. Anehnya, kesepakatan antara Logan dan Yuni dirahasiakan dari Suryon. Gak tahu deh mereka punya rencana apa. Tapi gara-gara itu, Suryon jadi curiga sama Yuni. Duh, jangan sampai deh di season terakhir kedua sahabat ini malah saling curiga lagi. Hal yang Yu Dongpil lakukan setelah bebas adalah ikut membebaskan istrinya, Kang Mari. Berusaha menebus absennya selama ini dengan membahagiakan Jenny, serta mengancam anak-anak yang dulu membulinya, Min-hyuk dan Sok-yong. Selain itu, ada hal lain yang mencurigakan nih. Dongpil sengaja menyumbat saluran air di patung Hera Palace dan berkata akan membongkarnya. Sepertinya sih ia mau menggali bukti yang tertinggal dari kasus terdahulu. Tak hanya itu, ia juga membebaskan Ha Yun-chul dan sengaja membawanya ke pertemuannya dengan Dante dan Kyujin. Awalnya sih Dante dan Kyujin menolak untuk bekerja sama, tapi mau bagaimana lagi? Mereka membutuhkan otak Yun-chul yang cerdas untuk merancang strategi pembangunan ulang distrik Cheonsu. Lagian, Yun-chul kelihatannya putus asa sekali nih, sampai mau dijadikan babu oleh Dante. Buat yang lupa, di season sebelumnya, Jung Do-man dan Na Aegyo menjebak Dante dengan membocorkan ide pembangunan ulang distrik Cheonsu. Padahal sebetulnya yang mau dibangun adalah distrik Opyong. Sekarang mereka berempat akan mencari cara agar distrik Opyong ditinggalkan dan distrik yang dibangun ulang adalah distrik Cheonsu. Mimin sih yakin Dongpil dan Yun-chul sudah kong kali kong di belakang. Perbincangan ini diam-diam juga didengarkan oleh Sojin yang sudah menaruh perangkat penyadap di handphone Dante. Sok-yong mulai bertingkah lagi nih Cinggu. Ia mulai memperlihatkan keberpihakannya pada Dante dan membangkang pada Suryon. Akibatnya Sokun marah sekali sampai menamparnya. Hubungan keduanya pun resmi mengalami keretakan. Amarahnya pada Suryon makin menjadi setelah ia mencabut surat rekomendasi kepala sekolah ke Universitas Seoul. Seakan-akan Suryon sengaja nih menghambat impian Sok-yong. Padahal kan sebagai direktur sementara Yayasan Chong-ah, Suryon hanya ingin menghapus budaya lama yang korup. Ia ingin semua murid dapat bersaing secara adil. Dante menggunakan kesempatan ini untuk menarik hati Sok-yong. Ia sengaja memperlihatkan kekuasaannya pada Sok-yong, bahwa posisinya lebih tinggi dari Dongpil sehingga Sok-yong tidak perlu cemas, dan bahwa ia orang yang sangat hebat yang akan meloloskan Sok-yong ke Universitas Seoul bagaimanapun caranya. Betul saja, di hari ujian, Sok-yong memamerkan rekaman suara berisikan pemenjaraan Dongpil pada Jenny. Sampai-sampai Jenny hilang konsentrasi dan gagal menjalani tes menyanyi. Hanbyol yang semula menjalani ujian dengan lancar harus didiskualifikasi akibat handphone di kantongnya tiba-tiba berdering. Padahal itu bukan handphonenya, tapi handphone Rona. Akibatnya, Rona pun ikut didiskualifikasi. Padahal Rona menjalani tesnya dengan sangat baik. Ia juga tidak paham bagaimana handphonenya bisa sampai ada di kantong Hanbyol. Sok-yong puas sekali melihat saingannya gugur satu persatu. Kini satu-satunya yang tersisa hanya dia saja. Ternyata orang yang memasukkan handphone Rona ke saku Hanbyol adalah Bun Hong. Ia melakukan perintah tersebut atas suruhan Dante. Artinya sekarang Bun Hong ada di pihak Dante. Ia sudah tidak bersekutu dengan Logan dan Yuni. Yuni saja sampai bingung kenapa Bun Hong masih di sana dan mengurus Hanbyol, padahal kan Sojin sudah bebas. Di sisi lain, sebelum memulai ujian, Sokun disapa oleh seorang penguji yang langsung mengenalinya sebagai putra Dante. Ia pun sadar bahwa Dante telah ikut campur dalam ujian ini dan memutuskan untuk pergi. Ia tidak sudi terlibat dalam rencana Dante. Selepas ujian, Dante menjemput Sok-yong. Keduanya pun makan bersama sambil merayakan keberhasilannya dalam ujian. Saat tiba-tiba saja, sebuah tembakan memburu ke arahnya. Pelakunya adalah Baek Jun-ki. Suryon yang berhasil melacak posisi Jun-ki pun hadir di sana dan mencoba menghentikannya. Ia menginginkan kematian Dante lebih dari apapun. Tapi ia tidak sampai hati kalau harus membuat Sok-yong mengalami apa yang ia rasakan. Melihat langsung kematian orang yang ia sayang tepat di depan mata. Dante pun menghampiri asal tembakan.
Kira-kira ketahuan nggak ya Junki dan Suryon? Saksikan ringkasan episode selanjutnya ya. Annyeong!